Jadi orang-orang banyak yang mengatakan boleh nggak kalau saya pengen jus yang namanya untuk kolesterol, hipertensi. Jadi berkembang. Nah, akhirnya. alhamdulillah dari situ berkembang. Dari awalnya hanya untuk anak saya, ya alhamdulillah saya jadi berkembang jadi untuk ilmu untuk yang lainnya lah gitu. Jadi banyak yang minta untuk hipertensi, untuk kolesterol, asam urat, terutama lambung darah. Saya dengar-dengar justru katanya nenas itu bagusnya di bongolnya, katanya di bongolnya ya, bukan di dagingnya ya. Bukan di dagingnya sebenarnya. Ya dagingnya juga lebih bagus juga karena enak ya. Kalau makan bonggolnya aja kan teas. Iya, benar juga. Harmoni holistik dari kearifan lokal kita. Sehatkan bangsa dengan mudah, murah dan cepat. Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, kembali lagi di channel kesayangan kita Harmoni Holistik bersama saya praktisi pengobatan alternatif Novalira Kurniawan. Nah, di episode kali ini sebetulnya ada sedikit sambungan dari episode sebelumnya. Di episode kemarin kita menerangkan tentang perjuangan ibu dan anak melawan autoimun. Dan alhamdulillah mereka semua kembali sehat. Tapi di episode kemarin juga menceritakan ada sedikit kilasan tentang sebuah perjuangan yang dilakukan seorang ibu dengan menggunakan teknik buah-buahan. Apakah itu? Teknik buah-buahan dalam berupa buah-buahan yang dijus atau dimakan langsung. Nah, kita tampilkan kembali seorang narasumber dari episode kemarin, yaitu Bu Ai atau kita manggilnya Bi Ai. Nah, Bi Ai, kemarin kan sudah ceritain ya Bi Ai ya, tentang banyak sekali yang bisa dilakukan Tiara dalam ketika melawan autoimunnya sampai membaik dengan cara memakan buah-buahan. Nah, saya mau tanya, itu buah-buahannya diapakan? Apa ditaplokin ke mulut, apa ditaplokin ke kulit, atau dimakan, atau dijus dan sebagainya? Coba ceritakan kepada kita sahabat sehat gitu. Kalau ditaplokin ke mulut atau ke muka itu jadi masker ya ayah. Iya. Tapi untuk itu juga bisa nanti setelahnya nih untuk ampasnya. Nah, untuk selama Tiara pengobatan Tiara, jadi kita ambil pola makan yang kita ganti karena kita pagi-pagi itu dengan sarapan buah dan sayur. Sarapan langsung buah dan sayur. Nah, untuk yang pertama dari awal begitu dia bangun tidur, jadi kita diawali dengan sarapannya itu tuh dengan jus karena jus itu lebih cepat ya dalam keadaan perut kosong. Karena langsung bisa diserap dan dicerna ya. Langsung cepat diserap, langsung cepat dicerna juga. Jadi kita bikin untuk sarapan itu jus dulu. Nah, nanti karena emang buah dan sayur ini tuh bagusnya bukan untuk di jus aja ya. Kita bisa untuk dimakan biasa, bagus juga. Emang untuk sarapan pagi kita lebih bagusnya di jus dalam keadaan perut kosong. Jadi setelah kita minum jus 2 jam selang kemudian, kalau Tiara itu saya kasih sarapan makannya itu tuh tetap dengan buah juga. Jadi buah lagi tapi dimakan. Jadi dipotong ya. Buahnya itu 1 piring 2 atau 3 macam itu dipotong-potong. Kalau untuk sarapan jusnya itu antara jus sama sayuran kita di mix disatuin, baru diminum dulu itu selang 2 jam kemudian baru buah. Itu terbukti efektif membuat autoimun juga tertahan gitu. Alhamdulillah. Kalau misalnya ini dipakai teknik ini di pengobatan lain, misalnya penyakit lain, bisa itu Bi? Bisa justru selama saya ngurus anak yang kena autoimun ini. Jadi orang-orang banyak yang mengatakan boleh nggak kalau saya pengen jus yang namanya untuk kolesterol, hipertensi. Jadi berkembang. Nah, alhamdulillah dari situ berkembang. Dari awalnya hanya untuk anak saya, ya alhamdulillah saya jadi berkembang jadi untuk ilmu untuk yang lainnya lah gitu. Jadi banyak yang minta untuk hipertensi, untuk kolesterol, asam urat, terutama lambung. Karena lambung ini banyak ya ayah yang yang orang kebanyakan lambung itu ya mungkin lah kalau dibilang lambung itu awalnya dari pikiran juga ya, dari pikiran, makanan yang tidak teratur, karena dari pikiran kita tidak
tidak stabil, otomatis makanan tidak teratur. Jadi dan asam lambung naik dan bisa disembuhkan oleh ini Nah, ya. saya di sini bawa contoh ada Sahabat sehat, ini bawa buah-buahan entah untuk buka puasa, entah hanya contoh doang. Ini saya nggak tahu ya. Nanti setelahnya Mari kita ya. lihat aja dulu nih. Ini buah-buahan apa aja nih, Biai? Ini saya bawa ini Biang itu bawa Ini semangka, ada oke. melon, Ada melon. ada buah naga, Oke. ada belimbing, lemon sama tomat. Oke, mari kita Ya. terangkan satu-satu. Ini Nah. semangka kesukaan saya ini dipakai apa nih, penyakit apa? Kalau saya selama di pengobatan atau terapi dari jus saya BI bikin semangka ini untuk asam urat. Asam urat? Ya, Oh, karena asam urat ini kan karena dia mengandung air banyak, Jadi untuk mengencerkan atau menurunkan purin-purin yang nempel di persendian. Ya, karena yang namanya asam urat itu kan persendian itu kan kaku ya. Ya, dengan kakunya ini kita minum kita banyak buah-buahan yang mengandung air, itu purinnya langsung turun. Nah, itu jadi kalau BI ini dicampur semangka itu dengan tomat. Dicampur dengan tomat dengan jeruk. Rasanya gimana ya? Aduh, ini manis, ini asam. Ada segernya sama lemonnya, gitu ya. Di satu di blender, di blender itu, atau di langsung blender. makan. Perbedaan antara di blender, di juicer sama dimakan langsung itu bagaimana? Kalau di blender itu masih ada seratnya kah? Jadi justru kalau di blender itu seratnya ke bawah semua, kecuali kita kan kalau di blender kita disaring ya. Nah kalau disaringnya itu jangan jangan sampai habis biar seratnya tetap ke bawah. Tapi kalau untuk di juicer itu tuh emang sarinya semua ada, tapi kalau menurut Biang itu ampasnya itu masih banyak ya. Juicer. Ya, kalau di juicer itu jadi dari ampasnya itu tuh masih kita bisa pergunakan. Kan kadang kalau yang namanya hasilnya pakai juicer itu kebuang kan, itu yang namanya hampasnya. Padahal itu kalau di blender lagi itu hampasnya masih banyak. Karena hampasnya itu tuh masih bisa dipakai untuk serat-seratnya. Oke. Kalau ini tadi semangka, tomat dan jeruk ya. Itu untuk yang tadi ya, yang tadi ya asam urat, untuk purin. Mungkin kalau saya dengar juga semangka itu untuk nambah darah nih bisa, katanya. Karena warnanya merah. Darah. Ya, mungkin karena yang warna merah mungkin ya. Ya, yang warna merah begini itu bisa untuk penambah darah dan kalau saya dicampurnya tetap dengan tomat. Dengan stroberi. Karena yang namanya buah-buahan berry itu semua mengandung antioksidan untuk memperbaiki sel-sel darah. Meningkatkan imunitas juga ya. Nah ini pemirsa, ini kesukaan saya semangka, ini fungsinya untuk nambah darah dan apa tadi teh? Asam urat. Kita masuk berikutnya ini lemon. Ini kalau sebagai bumbu rasa dan vitamin C ya. Untuk pelengkapnya. Ini tomat. Nah ini buah naga. Ini buah naga. Nah ini di sini saya bawa buah naga. Buah naga ini juga kalau untuk yang namanya kita bikin jus, kalau mau di jus itu kita ambil sama lebih banyak seratnya yang ada di kulit. Di kulitnya itu, di kulitnya itu tuh masih banyak seratnya. Jadi kalau untuk di jus itu dengan kulit, tapi kulit luar enggak ya, kulit luar, kulit dalamnya. Kan kita udah masukin namanya buah naga ke dalam blender, itu masih di dalam kulitnya itu tuh masih ada serat-serat banyak. Nah itu yang lebih mengandung serat yang banyaknya. Nah kalau untuk buah naga ini BI bikin untuk pencernaan. Gimana caranya? Nah ini kalau di jus BI ini di jus tetap karena buah tomat ini semua buah tomat yang bagus ini tuh BI pakai untuk pelengkap dari jus. Karena ini termasuk buah, termasuk sayuran. Kalau tomat tuh ya. Kalau tomat ini. Nah BI bikin kalau untuk pencernaan BI bikin buah naga, tomat, lemon. Sama. Jadi tomat dan lemon tuh selalu ke bawah-bawah ya. Selalu terbawa karena itu yang membuat penguat rasa. Karena kita jusnya itu tidak pakai gula ya. Jadi asli tanpa pure, gula, tanpa susu, tanpa apa-apa. Jadi asli pure, jadi rasa manis, rasa asam, rasa ini tuh semua dari buah dan sayur. Jadi pokoknya mah kalau udah nyoba rasanya mantap.
Saya dengar juga katanya dan saya sering sarankan ke pasien-pasien tuh adalah ketika kita sarapan hanya dengan buah naga saja ya sahabat sehat, itu ya kemungkinan besar BAB kita itu lancar. Ya. Sedikit mencret mungkin. Iya betul lah, emang betul. Yang BI rasa banyak yang udah merasakan jus itu. Makanya seperti Tiara aja yang kena autoimun dengan pagi bikin jus buah naga. Ya. Nah itu untuk sarapan selanjutnya jam 9 itu tuh buah naga tetap. Oke. Karena buah naga ini bagus untuk pencernaan, satu untuk melancarkan BAB, untuk mendinginkan yang namanya panas di perut. Itu semuanya dari buah naga, apa namanya tuh, dari awal jus sampai kita makan dipotong pun itu lebih bagus. Oke, kita review ya BI ya. Jadi apapun buah-buahannya selama itu menjadi sarapan pagi itu akan sangat bermanfaat ya. Ya. Oke. Dalam keadaan perut kosong ya Ayah. Ya. Saya mau tanya berikutnya. Ini ada resep khusus enggak untuk misalnya kayak Tiara untuk autoimun misalnya? Apa saja racikannya, apa saja buah-buahannya atau penyakit lain misalnya gitu? Kalau untuk Tiara, selama BI menangani Tiara, dalam waktu dari awal-awal itu untuk staminanya ya, karena kan kalau orang autoimun itu kan stamina kan turun ya. Jadi istilahnya ngedrop itu kita kasih untuk staminanya biar kuat, biar ini. BI biasanya pakai bikin jus buah bit. Jus buah bit, ya. Penambah darah juga kalau nggak salah ya. Untuk penambah darah itu ya. Nah itu penambah darah itu, jadi buah bit ini bisa dipakai untuk stamina, untuk penambah darah, untuk kolesterol juga bisa, untuk karena semua yang ada itu karena antioksidannya dia tinggi. Jadi untuk semua penyakit yang namanya autoimun itu yang buah yang mengandung warna merah itu bagus untuk penambah darah. Ya, untuk penambah dikonsumsi oleh orang yang berpenyakit autoimun gitu. Jadi kalau Tiara ini selama untuk sarapan paginya itu BI bikin buah bit itu tomat, jadi bit apel malang. Ya, bit apel malang, ya bit apel malang, wortel satu. Jadi kita nggak usah banyak-banyak, bit juga nggak usah satu buah begini ya Ayah. Jadi bitnya kita bagi dua. Bit bagi dua, wortelnya satu, terus ditambah apel malangnya kita juga cuman dibagi dua, terus kasih aja nanti lemon, karena lemon itu tetap untuk penguat rasa. Udah itu di ini itu bisa jadi 1 atau 2 gelas di bisa. blender atau di juicer satukan semua. Ya, satukan semua baru diminum. Itu setiap pagi setiap pagi karena itu buat meningkatkan stamina-nya dia. Stamina dan nambah darah ya. Ya. Terus untuk yang lainnya, bisa resep lainnya Bu? Nah, kalau yang resep lainnya kayak bling-bling. Di sini BI bawa bling-bling juga ya. Bling-bling ini BI dibikin untuk resep hipertensi sama kolesterol juga. Cuman kalau kolesterol ada bedanya itu kita airnya dicampur dengan air rebusan daun salam. Jadi jadi nggak airnya itu nggak pakai air biasa ya. Kalau untuk hipertensi BI bikin bling-bling satu misalnya. Ya misalkan bling-bling satu nih, bling-bling satu begini, ditambah seledrinya 3 lembar ya, 3 tangkai, seledrinya 3 tangkai. Udah tetap terakhir dikasih lemon. Karena lemon untuk penguat rasa ya, untuk menghilangkan bau langus. Kalau yang tadi yang apa air Nah kalau untuk salam itu rebusan salam, itu rebusan salam buat sebagai air pelicin ketika di blendernya ya. Ketika di blender. Jadi kita bikin campur jeruk, campur nanas, enggak kalau untuk apa? Kolesterol, BI bikinnya itu bling-bling. Nanas sama airnya pakai air rebusan daun salam. Kalau untuk kolesterol sahabat sehat, bling-bling, nanas sama rebusan air daun salam. Kalau untuk hipertensi tadi Kalau hipertensi bling-bling daun seledrinya 3 tangkai, bling-blingnya 1, daun seledrinya 3 tangkai, tambahin aja lemon. Ya, sama air
rebusan salam juga nggak? Oh enggak usah. Nggak usah. Kalau itu hanya untuk kolesterol. aja. Kalau untuk bikin rebusannya daun salam, kita awalnya bikin dulu rebusan air daun salam itu salamnya 7 lembar ya ayah. 7 lembar. Salamnya 7 lembar, terus kita rebus dengan air 2 gelas jadi 1 gelas. Nah, kalau enggak digodok sampai mendidih jadi tinggal 1 gelas, baru bikinnya itu ngejusnya itu airnya pakai rebusan air daun salam. Itu untuk kolesterol. Insya Allah lah yang selama BI jalani ini alhamdulillah banyak yang berhasil. Banyak yang berhasil. Dan karena tidak gampang. ada residu, sedikit resiko ya. Iya. Cuman ribet doang. Cuman ribet, malas, kebanyakan orang tuh malasnya ini. Padahal mah gampang, kita tinggal di rumah juga sediain aja blender, baskom atau gelas, terus saringan, udah gitu tinggal disaring, sebenarnya mah gampang. Ya yang nomor 1 memang kalau kita mah sebagai kaum laki-laki itu hanya penikmat, Bu. Jadi jangan pusingkan kami dengan teknik untuk membuatnya. Cukup tolong bikinkan titik. Oke. Siap. Kita lanjutkan lagi ke resep berikutnya ya. Belimbing ada apa lagi? Di sini ada melon, melon. Oke, melon. Nah, kalau melon juga BI sama, itu untuk kolesterol bisa. Karena melon itu ngencarin darah ya. Ngencarin darah ya. Kolesterol dicampur dengan lemon nanas. Nanas itu satu untuk mencegah kanker juga. Melon. Nanas ya. Nanas. Jadi dicampur karena untuk kalau melon untuk pengencer darah, nanasnya untuk kanker untuk mencegah kanker. Jadi itu digabungin gitu, di mix begitu, itu bisa untuk kolesterol itu jadi tidak menggumpal di peredaran darah. Saya dengar justru katanya nanas itu bagusnya di bongolnya, bukan di dagingnya ya. Bukan di dagingnya sebenarnya. Ya dagingnya juga lebih bagus juga karena enak ya. Kalau makan bonggolnya aja kan teas. Iya benar juga. Masalahnya kan gigi kita kan udah pada gimana gitu ya. Gitu. Oke, ada yang lain nggak? Kita kehabisan stok buah-buahan nih, apa lagi ya? Sebenarnya mah banyak ya. Kayak nanas itu juga nanas kayak BI bikin untuk asam urat ya. Itu asam urat itu BI nanas bikin pakai lobak. Lobak kita maaf, kalau lobak itu kan bukan musuhnya asam urat kan? Tapi kan dicampurnya dengan nanas, dengan nanas sama kemiri. Jadi kemiri mentah. Nah itu jadi lobaknya seperapat, kemiri mentahnya 3 gendul. Nah terus nanasnya 1. Nanasnya tuh satu buah ya. Itu semua yang namanya sama bonggol-bonggolnya itu dimasukin. Terus pakai airnya sedikit aja. Jadi kita bikin jusnya itu yang mengandung banyak air dulu. Misalkan pakai air baru nanasnya dulu yang mengandung air banyak, baru wortelnya lobaknya, baru dimasukin kemirinya. Nah itu di jus rasanya mah enak, cuman baunya ini karena bau lobak ya. Oh ya, kayak tengil gitu. Khas tinggi, khasnya bau lobak itu tuh bener tengil, itu. Ya, bau banget. Bukan tengil kayak menjebalkan ya, tengil tuh kayak baunya tuh nyegrak tuh paru. Nah, itu tapi bagus buat yang namanya untuk asam urat ya. Dari awalnya asam urat itu kan kalau udah jadi udah nilainya tinggi. Kalau untuk perempuan itu kan 5-6 ya. Kalau untuk laki-laki kan 11-12. Nah, tapi kalau yang kalau sedang namanya lagi tinggi-tingginya itu bisa mengakibatkan ke di sendi itu tuh bengkak. Iya, sakit. Bengkak, merah, sampai keluar darah dari kulit. Nah, itu. Jadi dengan lobak ini itu dalam waktu beberapa hari itu bisa turun, kempes dan merahnya pun hilang. Itu terbukti juga di Tiara ya. Terbukti juga ya. Itu memang salah satunya itu asam urat naik. Iya, asam urat naik. Iya. Jadi kalau autoimun itu tuh asam urat sama kolesterol itu pasti terus naik ya. naik turun. Iya, kalau untuk ininya gitu. Nah, sahabat sehat, mumpung di kesempatan ini, jika Anda terjangkit penyakit autoimun atau ingin membahas tentang teknik-teknik buah-buahan yang menjadi obat-obatan, nanti silahkan Anda tulis di kolom komentar
nomor Ibu Ai ini untuk bisa diajak konsultasi langsung ya. Nah, sebetulnya beliau tuh punya kitab suci dari hasil pengalaman selama ini membuat jus-jus buah-buahan. Tapi karena waktu yang masih terbatas, mungkin di episode berikutnya kita akan bahas kembali di kitab sucinya tentang buah-buahan. Nah, itu hanya kitab sucinya itu hanya pengalaman aja, hanya pengalaman pribadi. Pengalaman itu adalah bukti otentik bahwa itu berhasil gitu maksudnya. Pengalaman pribadi, terus selama yang Bi Ai bikin dipraktekin untuk Tiara dan alhamdulillah berhasil buat Tiara, Bi Ai bikin di buku itu, insya Allah nanti kalau emang ini ada nanti kita berminat, bisa bahas kita akan sharing lagi di pertemuan episode berikutnya ya. Nah, sahabat sehat, saya cukupkan di akhir episode ini. Jikalau sahabat sehat masih penasaran, masih ada yang ingin ditanyakan, masih ada konten-konten yang ingin dibahas, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah ini. Nah, saya bersama tim tidak lupa untuk mendukung channel Harmoni Holistik kesayangan kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, and komen di bawah ini. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.